Selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau fokus ke satu aturan yang cukup kuat ya dari buku Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Spesifiknya, aturan keenam, yang intinya tuh beresin dulu rumah kita sendiri sebelum kita coba kritik atau benerin dunia luar. Betul. Sumber kita ya dari kutipan-kutipan di bukunya. Dan misinya kita pengen paham bareng-bareng. Kenapa sih tanggung jawab pribadi ini penting banget? Yuk kita bedah. Jujur ini kedengaran kayak tantangan, tapi mendasar banget rasanya. Sangat mendasar. Yang menarik kan, Peterson itu nggak cuma ngasih saran sopan santun gitu ya, tapi dia kaitkan ini langsung ke pemahaman mendalam soal sifat manusia. Ada bahaya beneran loh buat diri kita dan orang lain kalau kita lompatin langkah introspeksi ini. Oke, titik awalnya kan ajakan buat ngeliat ke dalam diri ya. Peterson bahkan nulis, mungkin bukan dunia yang salah, mungkin itu Anda. Wah, ini kedengarannya agak gimana ya, konfrontatif gitu. Gimana Peterson ngebangun argumen kalau fokus ke dalam ini krusial, bukan cuma kayak, ngalihin perhatian dari masalah luar yang juga nyata gitu. Justru itu, host speaker. Justru karena masalah di luar itu nyata, pondasi di dalam kita ini harus kuat dulu. Peterson itu menghubungkannya dengan bahaya kebencian, kedengkian, yang bisa tumbuh subur kalau kita terus-terusan nyalahin dunia luar, tanpa periksa peran kita sendiri. Sumbernya kan merujuk ke kisah Kain itu dari teks kuno sebagai arketip ya. Kegagalan pribadi yang nggak diakui, nggak dihadapi, itu bisa membusuk jadi dendam. Dan kebohongan, nah ini penting, terutama bohong ke diri sendiri soal motivasi kita, soal kekurangan kita, itu ngerusak banget ke jiwa. Kalau skalanya udah gede, kebohongan kolektif kayak gini bisa ancurin masyarakat. Contohnya kan ada di rezim-rezim totaliter abad 20 itu, di mana kebohongan negara itu meresap kemana-mana dan jadi pembenaran buat kekejaman yang terjadi. Oke. Jadi kuncinya itu kejujuran radikal ya sama diri sendiri. Langkah pertama yang nggak bisa ditawar. Pasti berat sih ini. Ngakuin peran kita dalam kekacauan kita sendiri. Berat, tapi ya perlu. Dan kejujuran internal ini dampaknya penting loh. Waktu kita mikirin niat kita buat, katakanlah, nyelamatin atau benerin orang lain. Sumbernya itu mengkritik dorongan yang kadang naif ini. Peterson ngingetin, nggak semua yang kelihatannya di bawah itu korban pasif loh. Dan nggak semua juga pengen diselamatin atau naik. Kadang ada orang yang malah pakai penderitaan mereka itu sebagai, ya pembenaran atau malah senjata. Wah, ini pandangan yang lumayan keras ya. Ada contohnya nggak dari sumber gimana niat baik malah bisa jadi kontraproduktif gitu? Ada contoh yang menarik. Soal menempatkan remaja yang katakanlah bermasalah gitu ya. Di antara teman-teman sebaya yang perilakunya baik. Harapannya kan perilakunya jadi ikut baik ya, sederhana. Tapi ya agak pahit. Turun itu jauh lebih mudah daripada naik. Jadi bantuan kita, kalau nggak didasari pemahaman yang jernih, termasuk soal kondisi rumah kita sendiri, bisa jadi cuma memungkinkan kemunduran orang lain. Atau lebih parah lagi, itu jadi cara kita menghindar dari tugas sulit kita sendiri. Beresin masalah kita sendiri. Pertanyaan intinya jadi, kita ini beneran nolong atau cuma lari dari tanggung jawab pribadi kita? Ini benar-benar maksa kita ngecek motivasi terdalam ya. Oke. Kalau kita udah sadar nih, harus beresin rumah dulu. Terus gimana cara praktisnya menurut Peterson? Kan nggak mungkin juga kita nunggu sampai diri kita sempurna dulu baru boleh bertindak keluar gitu kan? Ya, tentu nggak. Langkahnya itu dimulai dari apa yang bisa kita kontrol. Sumbernya bilang, arahkan tujuan ke atas, beri perhatian, perbaiki apa yang bisa Anda perbaiki. Mulai dari hal kecil aja. Hal yang jelas-jelas berantakan dalam hidup Anda, dan Anda tahu Anda bisa memperbaikinya. Kuncinya juga, ini penting, presisi. Presisi dalam berpikir dan bicara. Presisi, maksudnya gimana tuh? Hindari keluhan yang kabur, yang menggeneralisir, kayak segalanya berantakan. Nggak gitu? Artinya, ya jangan cuma ngeluh hidupku kacau. Tapi tunjuk spesifik, misalnya, komunikasi saya sama si X ini jelek karena saya nggak dengerin. Atau kamar saya berantakan karena saya nunda terus buat rapihin. Definisikan masalahnya secara spesifik. Baru deh, Anda bisa mulai ngatasin itu. Jadi presisi sama kejujuran ini kayak pisau bedah ya? Buat misahin mana masalahnya apa, mana cuma emosi atau keluhan gak jelas di dalam diri kita.
Tepat sekali. Dan ini semua harus didasari kebenaran pada diri sendiri. Peterson menekankan, berhentilah mengatakan hal-hal yang membuatmu lemah dan malu. Katakan hanya hal-hal yang membuatmu kuat. Maksudnya, gunakan penilaian terbaik Anda yang udah diasah lewat refleksi jujur tadi tentang apa yang benar dan baik buat Anda. Sambil tetap terbuka juga sama kearifan tradisi atau budaya ya. Intinya, jangan bohong sama diri sendiri soal kondisi atau tindakan Anda. Oke, oke. Kalau gitu, intisari paling penting dari aturan ke-6 ini yang bisa dibawa pulang sama pendengar kita, Anda semua, apa ya kira-kira? Intinya gini, Peterson itu kayak maksa kita nanya ke diri sendiri. Kekacauan, ketidakadilan, atau keburukan yang saya lihat di dunia luar sana, jangan-jangan itu cerminan dari kekacauan, ketidakjujuran, atau kebencian yang belum saya beresin di dalam diri saya. Ini tuh panggilan buat tanggung jawab radikal pada diri sendiri. Itu jadi prasyarat mutlak sebelum kita merasa punya hak atau kapasitas ya, buat ngeritik atau nyoba benerin dunia secara bermakna. Beresin dulu fondasi internal Anda, itu intinya. Benar-benar ajakan buat introspeksi yang mendalam banget ya ini. Iya, dan mungkin coba Anda pertimbangkan juga kutipan dari Solzhenitsyn yang dirujuk di sumber. Garis yang misahin baik dan jahat itu, katanya, nggak ada di antara negara atau kelompok, tapi melintasi setiap hati manusia. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Gimana kalau Anda, dengan jujur dan berani, menghadapi di mana persisnya garis itu melintas di dalam hati Anda sendiri? Pengakuan itu kira-kira bakal mengubah cara Anda melihat dan merespons masalah-masalah yang Anda lihat di dunia luar nggak ya? Itu sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.